Pernah nggak sih kamu dalam satu waktu kamu nungguin notifikasi untuk tahu seberapa banyak orang yang nge-likes postingan kamu di media sosial? Setiap kali ada bunyi notifikasi, kamu dengan segera melihat handphone kamu. Bahkan kadang-kadang, tanpa bunyi notifikasi pun, kamu mencoba melihat HP kamu dan memencetnya, mencari-cari apakah sudah ada notifikasi baru yang masuk. Buat orang-orang yang bukan selebgram, hal ini sangat berarti di dalam kehidupan sosialnya. Di video ini saya akan bahas hal-hal apa aja yang bakal terpengaruh di dalam kehidupan kita karena likes yang kita dapat di media sosial. Tonton videonya sampai habis supaya kamu dapat keseluruhan insight-nya. Halo guys, selamat datang di channel Strong. Kamu mungkin pernah melihat atau bahkan mungkin pernah juga ikutan dalam satu lomba yang pemenangnya itu ditentukan dari seberapa banyak karyanya mendapat likes di dalam media sosial. Bahkan sekarang banyak lomba atau kompetisi yang tidak lagi membutuhkan juri dari orang-orang yang berkompeten atau juri dari para ahli di dalam bidang yang dilombakan. Panitia lebih memilih yang menjadi juri adalah netizen. Dan keputusan pemenangnya semudah melihat seberapa banyak likes yang didapat oleh para peserta. Situasi ini kadang menciptakan satu keadaan di mana pemenang lomba adalah bukan karya yang terbaik, tetapi sekali lagi, karya yang paling banyak di-likes oleh netizen. Memang tidak semuanya sih seperti itu, tapi kecenderungannya menjadi seperti itu. Tanpa sadar, kita dibawa pada satu era di mana keberhasilan seseorang itu diukur dari seberapa banyak likes yang dia dapat, seberapa banyak followers yang mengikuti dia. Sehingga banyak orang menjadi kecanduan likes. Dan akhirnya, likes menjadi candu bagi zaman modern ini. Orang-orang tidak lagi melihat apa yang benar-benar menjadi kekuatan di dalam dirinya, tetapi orang-orang lebih banyak mencari apa kata netizen tentang dirinya. Fenomena ini ternyata sudah terjadi sejak ribuan tahun sebelum era media sosial ada. Fenomena ini bahkan tercatat di dalam sejarah sejak zaman Daud dan Saul. Saat itu, Daud adalah seorang anak remaja bahkan yang berhasil mengalahkan Goliat. Lalu, sejarah mencatat bahwa Daud kemudian menjadi seorang panglima perang yang mengalahkan lebih banyak musuh ketimbang dari rajanya sendiri yaitu Saul. Karena prestasinya itu, netizen di kala itu lebih banyak memuji Daud dibanding Saul. Daud mendapat likes lebih banyak dibanding Saul. Sayangnya, Saul yang jauh lebih tua dibanding Daud tidak dapat mengatasi kesenjangan likes yang dia terima di dalam kehidupannya. Bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Saul hidup dengan iri hati kepada Daud. Hal ini menghancurkan hidup Saul, bahkan dia meninggal dengan iri hati. Kalau kita kembali ke zaman sekarang ini, dunia kita juga kadang tanpa kita sadar membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Lingkungan, netizen, dan media sosial menciptakan satu standar baru terhadap kehidupan kita. Tanpa sadar, kita terjebak dengan satu standar di mana keberhasilan itu diukur dari apa kendaraan yang kita pakai untuk sehari-hari, kemana kita pergi saat liburan, di komunitas apa kita terdaftar, handphone seperti apa yang kita pakai untuk memposting sesuatu, atau bahkan tempat hangout jadi sangat penting untuk kita tuliskan di dalam status-status media sosial kita. Sama seperti kecenderungan lomba-lomba yang tidak lagi membutuhkan juri untuk menentukan siapa pemenangnya, standar keberhasilan seseorang tidak lagi mengikuti kaidah-kaidah yang benar, tetapi mengikuti apa yang dikatakan netizen. Di segmen selanjutnya saya akan bahas bagaimana caranya kita merespon situasi pembandingan sosial yang terjadi di dalam kehidupan di zaman kita ini.
Sebelum lebih jauh saya membahas di segmen ini, saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan di segmen ini adalah pengalaman pribadi dan pembelajaran yang saya jalani sepanjang hidup ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau bahkan mungkin nggak setuju, silahkan tulis di kolom komentar supaya kita punya lebih banyak insight dan perspektif yang lebih luas. Hal pertama yang bisa kita responi saat kita ada di dalam era pembandingan di dalam media sosial, pertama adalah jangan terjebak seperti Saul. Karena setiap orang berbeda. Ada orang yang cakap dalam satu bidang, ada orang yang cakap dalam 5 bidang. Bahkan mungkin ada orang yang kemampuannya seperti malaikat. Dia cakap dalam segala hal. Jadi kita tidak bisa membatasi bahwa ada perbedaan. Ada yang lebih baik dari kita, ada yang lebih buruk daripada kita. Sementara Saul tidak bisa menerima keadaan bahwa Daud lebih baik dari dia. Mungkin karena Saul selama bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun selalu ada di dalam posisi yang paling baik. Dia adalah yang paling ganteng seluruh Israel, dia adalah yang paling tinggi di seluruh Israel, dan dia adalah raja selama puluhan tahun sebelum Daud muncul. Kita harus belajar menerima, ada banyak kemungkinan orang yang lebih baik dari kita. Ada banyak kemungkinan orang yang lebih kaya dari kita. Ada banyak kemungkinan orang yang memiliki fasilitas hidup yang jauh di atas apa yang kita miliki hari ini. Jangan terjebak seperti yang Saul lakukan. Yang kedua adalah kita harus selalu fokus dengan cara Tuhan menilai kita. Suka atau tidak suka, Tuhan tidak pernah salah dalam menilai orang. Kadang Tuhan memilih orang yang cerdas dan pintar seperti Paulus. Tetapi kadang Tuhan juga bisa memilih nelayan jelata seperti Petrus. Atau bahkan Tuhan bisa memilih seorang penjahat yang matinya disalib. Tuhan punya kedaulatan penuh atas kehidupan kita. Karena bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ukuran Tuhan untuk menyatakan bahwa kita berhasil atau tidak bukan karena kita memakai HP keluaran terbaru, bukan karena kita selalu jalan-jalan ke luar negeri. Walau Tuhan tidak pernah menolak ukuran-ukuran tadi, tapi bukan itu yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kita berhasil atau tidak. Di akhir dari video ini, saya coba menyimpulkannya menjadi seperti ini. Kita tidak bisa menghindari zaman di mana kita tinggal pada hari ini. Zaman teknologi, zaman di mana era media sosial ada di sekitar kita, bahkan kita pun ada di dalamnya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita merespon terhadap media sosial tersebut. Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang seperti ini, kalau kamu tidak bisa menerima glory seseorang, lebih baik unfollow dia. Itu adalah hal yang paling bijak yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa membendung orang lain memposting kehidupan pribadinya dalam bentuk kemewahan, dalam bentuk hal-hal fasilitas yang dia punya dan kita nggak punya. Tapi sekali lagi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon apa yang kita lihat di dalam media sosial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Doa saya buat semua yang menonton video ini sampai habis adalah kita hidup semakin lebih baik lagi tanpa mengurangi keterlibatan kita di dalam media sosial. Tuhan memberkati.